Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Wal hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, para keluarga, saudara, dan tamu undangan walimatus safar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya tiada terhitung, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya tanpa ada balasan apapun, baik itu nikmat iman maupun nikmat Islam maupun nikmat ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepada kita semuanya dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga kita semuanya dapat berkumpul, bermuhajah, memenuhi undangan tamu walimatus safar yang diadakan oleh Bapak Rasmono dan Ibu Sri Sukasih. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita yang patut kita contoh dan patut kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik yang patut kita tiru. Beliaulah yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan, hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, zaman yang penuh ilmu dan penuh dengan keimanan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, tamu undangan walimatus safar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita dapat berkumpul memenuhi undangan walimatus safar yang diadakan oleh keluarga tercinta kita, yaitu Bapak Rasmono dan Ibu Sri Sukasih, yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekah, yang semoga diberikan kelancaran dalam perjalanannya. Bukan hanya perjalanan pergi berangkatnya, akan tetapi diberikan keselamatan juga ketika pulang.
Maka dari itu tidak semua orang yang ingin melaksanakan umroh ataupun haji semuanya bisa berangkat. Tidak semua orang yang mampu, yang kaya raya bisa melaksanakan ibadah umroh ini. Akan tetapi hanya orang-orang yang terpilihlah, yang dipilih oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah, yang bisa berangkat menunaikan ibadah umroh. Maka untuk sahibul bait, untuk mempersiapkan bukan hanya finansial saja, bukan hanya mempersiapkan fisik saja, akan tetapi perlunya mempersiapkan ilmu sebelum melaksanakan ibadah umroh. Begitu juga kita semuanya bapak-bapak yang ingin melaksanakan umroh, yang ingin melaksanakan haji, maka perlunya ilmu sebelum kita berangkat, sebelum kita menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Haji dan umroh sendiri hukumnya adalah wajib, fardu ain. Umroh hukumnya fardu ain. Menurut siapa? Menurut mazhab Imam Syafi'i, qaul jadid. Qaul jadid itu apa? Qaul jadid itu perkataan Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Ini merupakan yang paling muktamad, yang paling resmi, yang paling diakui oleh kalangan mazhab Imam Syafi'i. Hukum umroh adalah wajib. Karena ada hadis yang mengatakan al-hajju wal umratu faridotani. Haji dan umroh merupakan keduanya merupakan hal yang wajib, wajib fardu ain. Walaupun wajib, akan tetapi wajib tidak secara mutlak. Wajib di sini adalah wajib yang mampu saja, yang istitoah, yang bisa, yang ada kemampuan fisik maupun kemampuan finansialnya. Begitu juga dengan kemampuan ilmunya, sudah menguasai. Menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i, qaul qadim itu apa? Qaul qadim itu perkataan Imam Syafi'i sebelum ke Mesir, yaitu ketika Imam Syafi'i di Irak. Imam Syafi'i sendiri mengatakan hukum umroh adalah sunnah, sama seperti Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan bahwa hukum umroh sendiri adalah sunnah. Karena ada hadis yang mengatakan ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh Arab Badui. Ata Nabi SAW A'rabiyun. Nabi SAW didatangi oleh orang Arab Badui. Terus Arab Badui berkata, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil umrah. Kabarkanlah kepadaku tentang apa itu umroh. Awajibatun hiya, apakah umroh itu wajib? Kata Rasul apa? Faqala la. Kata Rasul, umroh itu enggak wajib, berarti sunnah. Wa anta tamira khairun lak. Akan tetapi walaupun tidak wajib, umroh itu lebih baik bagimu. Rasulullah sendiri haji itu cuma sekali seumur hidup, yang dinamakan dengan haji wada, yaitu ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal.
Sebelum meninggal beliau melaksanakan haji. Lalu ketika itu turunlah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah sempurna untukmu agamamu, yaitu agama Islam. Ketika itu para sahabat, terutamanya sahabat yang terkenal yaitu Umar bin Khattab, merasa sedih. Kenapa sedih? Karena tahu kalau setelah turunnya ayat ini, maka tidak lama lagi Rasulullah itu akan meninggalkan dunia. Maka semuanya para sahabat itu sedih. Telah sempurna agamanya, yaitu agama Islam. Dan Rasul sendiri melaksanakan umroh sebanyak 4 kali setelah hijrah ke Madinah. Ini menandakan bahwa umroh sendiri boleh dilakukan berkali-kali. Ketika misal kita di Mekah, di Tanah Suci, kita nginep di Tam'in, masih ada 10 hari lagi. Terus dalam 10 hari itu kita mau melaksanakan umroh terus, maka hal ini dibolehkan. 1 hari ini umroh, besok lagi umroh lagi, besok lagi umroh lagi. Boleh enggak? Hal ini dibolehkan. Kenapa boleh? Padahal Rasul tidak melakukan hal ini. Karena tarkun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yalzimu bid'ata. Nabi kalau tidak melakukan suatu hal itu, maka belum tentu hal ini disebut dengan bid'ah. Maka dikembalikan lagi ke hukum awalnya. Apa hukum awalnya? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya itu boleh-boleh saja. Jadi ketika kita di Mekah, misal kita nginep di Tan'im, terus masih ada waktu untuk melaksanakan umroh lagi, maka boleh saja kita melakukan umroh terus berkali-kali. Maka hal ini dibolehkan. Hadirin bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah sendiri berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Yaitu al-qasdu, meniatkan atau memaksudkan. Ada yang mengatakan umrah itu secara bahasa itu az-ziyarah, mengunjungi, berpergian. Jadi kalau semisal kita pergi ke Mujasem atau ke Mantran ya, terus ditanya oleh orang, kamu habis dari mana? Habis umroh. Lah kok umroh? Iya, soalnya umroh secara bahasa artinya ziarah, berpergian. Berarti saya habis pergi ke Mantran. Itu secara bahasa. Akan tetapi secara istilah, umroh itu adalah al-qasdu ila baitil haram linusuk, bermaksud meniatkan untuk pergi ke Baitul Haram linusuk. Untuk apa? Untuk melakukan amalan-amalan umroh. Apa aja amalan-amalan umroh? Amalan umroh itu ada 3 yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Bapak Bukhari, yaitu yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah sunnah. Yang pertama rukun. Rukun itu ada ihram, yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i, yang keempat ada bersyukur atau izalatul syi'r, yang kelima adalah tertib. Yang pertama tawaf, yang pertama adalah ihram. Ihram sendiri itu bukan memakai pakaian ihram. Yang kita tahu itu kan cuma memakai pakaian ihram, yaitu memakai izar dan memakai rida.
Bukan hanya itu, tapi ihram itu maksudnya adalah meniatkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu yang dimaksud dengan ihram. Bacanya apa? Bacanya nawaitu umrata wa ahramtu biha al umrah. Nawaitu umrata wa ahram biha. Mohon maaf Pak, lupa. Nawaitu biha wa ahramtu. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mohon maaf karena saya sendiri belum pernah umroh, tapi sudah pernah belajar tentang umroh dan haji. Saya sendiri belajar umroh dan haji kepada Ustadz Fakih Ubaidillah, yaitu merupakan ahbab atau murid kesayangan dari Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Beliau merupakan Syekh Mesir yang bermazhab Imam Syafi'i. Kalau misalnya belajar kitab tentang Imam Syafi'i, saya juga pernah belajar kepada Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Terus saya belajar juga kepada muridnya kesayangannya, yaitu Ustadz Fakih Ubaidillah. Yaitu ketika ihram tadi, kembali lagi, ketika ihram membaca nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bisa juga dengan membaca labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma bi umrati. Setelah itu, ketika kita sudah berihram, semisal kita berangkat dari Tegal ke Jakarta, dari Jakarta transit ke Mesir ataupun ke Qatar ataupun ke Dubai, ke Doha, maka kalau kita lewatnya Jeddah, kita bisa ihram ketika di transitnya, itu bandara transitnya, ihramnya di bandara transit lewat Jeddah. Akan tetapi kalau kita melewati Madinah, kita mau semisal di sana mau nginap dulu di Tamim, maka setelah nginap pergi ke Bir Ali. Sekarang namanya Bir Ali, tempat mikotnya namanya Bir Ali. Dulu namanya Dzul Hulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Setelah itu, sebelum ihram itu adalah bisa mandi dulu, membersihkan badan, terus pergi ke Bir Ali dan berihram. Setelah berihram, pergi ke tawaf ke Mekah sebanyak 7 kali. Tawafnya itu dimulai dari Hajar Aswad. Jadi ada 4, yaitu rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Syami, sama Afaki. Yang pertama kita dimulai dari Hajar Aswad dulu, setelah itu mutar sebanyak 7 kali. Bacanya apa? Tidak ada bacaan khusus, tidak ada bacaan khusus. Jadi kalau kita muter aja diam, sah nggak? Sah. Akan tetapi ada bacaan yang afdol atau zikir yang sering kita ucapkan, yaitu apa? Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus sampai 7 kali. Kalau semisal nggak mualah atau bersegera, semisal 3 dulu mutar, terus kita istirahat dulu, boleh nggak? Boleh. Terus nanti 4-nya lagi muter lagi, sambil doa. Bisa juga dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisa dengan doa-doa tersendiri. Setelah tadi ihram dan tawaf 7 kali, maka kita bisa setelah itu melaksanakan sa'i.
Sa'i itu apa? Sa'i itu perjalanan dari Safa ke Marwah. Pertama dimulai dari Safa. Setelah dimulai dari Safa ke Marwah itu dihitung dengan 1. Safa Marwah 1. Marwah ke Safa 1 lagi. Safa ke Marwah lagi 1 lagi. Nanti akhirnya di mana? Akhirnya berada di Marwah. Bacaannya apa? Bacaannya terserah Bapak Ibu. Tidak ada bacaan khusus. Kalau kita melaksanakan umroh atau haji diam aja, sah nggak? Sah. Tapi nanti namanya umroh diam, bukan umroh ibadah. Setelah kita melaksanakan sa'i, maka yang terakhir adalah mencukur. Bercukur. Minimal berapa? Minimal 3 helai rambut. Dicukur, nggak usah sampai akar-akarnya juga boleh, minimal 3. Lebih baik itu digundul, botak, bisa dengan dicabut boleh, bisa dengan digunting boleh, bisa juga dibakar juga boleh, bebas, yang penting minimal 3 rambut. Itu setelah itu tertib, nggak boleh sa'i dulu, nggak boleh sa'i dulu baru tawaf, harus tertib berurutan. Setelah itu maka umrohnya selesai, yang kita sebut dengan apa namanya, tahallul. Tahallul itu bukan bersyukur Pak, tapi tahallul itu melaksanakan semua aktivitas umroh, rukun-rukun umroh. Rukun umroh sendiri kalau tidak dilaksanakan 1, maka umrohnya tidak sah. Umrohnya tidak sah. Bisa nggak dibayar dengan dam? Nggak bisa. Harus melaksanakan umroh. Kalaupun semisal orangnya meninggal, terus umroh atau hajinya belum selesai, maka gimana? Maka nanti bisa diwakilkan oleh anak-anaknya, dan nanti ketika dikubur itu nggak boleh ditutup kepalanya. Soalnya kalau ditutup maka itu melanggar muharramatul ihram. Maka ketika dikubur nggak boleh ditutup kalau meninggal dalam keadaan belum selesai umrah atau hajinya. Setelah itu ada yang namanya wajib, amalan wajib. Amalan wajib itu apa? Amalan wajib itu meninggalkan muharramatul ihram, meninggalkan hal-hal yang dilarang ketika kita sudah muhrim. Sebelumnya kita halal, sebelum berihram, sebelum meniatkan nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sebelum mengucapkan itu kita halal, boleh melakukan apa aja, boleh jimat, boleh memotong kuku, boleh yang lainnya, boleh merusak ataupun apa. Akan tetapi ketika kita sudah dalam keadaan muhrim, maka kita tidak boleh melaksanakan muharramatul ihram. Yang kedua yang wajib itu adalah ihram sebelum melewati mikot. Ihram sebelum melewati mikot. Mikot sendiri ada 2, mikot zamani, mikot makani. Mikot zamani apa? Mikot zamani itu ketika kita mau umroh bisa dilakukan kapan aja, itu namanya mikot zamani. Mikot makani, mikot makani itu ada 3. Yang pertama afaki, yang kedua adalah maki, yang ketiga adalah mikoti. Apa itu? Yang pertama afaki. Afaki itu seperti kita semuanya, yaitu datang sebelum merawati tempat-tempat mikot, itu namanya afaki. Kalau mikoti berarti orang yang tinggal di mikot. Caranya apa? Caranya ihramnya nanti di mikot langsung. Kalau yang terakhir adalah maki. Maki semisal tinggal di Tam'in, di dekat-dekat Mekah, maka bisa keluar dulu dari kota Mekah menuju Bir Ali, baru
bisa melaksanakan umrohnya. Yang ketiga adalah amalan-amalannya adalah sunnah. Sunnah ini banyak, salah satunya adalah mencium Hajar Aswad. Jadi kalau kita sudah sampai sana terus pengen mencium, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau kita meninggalkan maka tidak harus membayar dam karena hukumnya sunnah. Tapi kalau wajib, kita melaksanakan hal haram atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, maka wajib dam. Damnya apa? Damnya bisa kambing atau memberi makan 3 sok kepada 6 orang, dan yang satunya lagi berpuasa 3 hari. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, karena dari tadi udah celingak-celinguk ya, udah ngantuk, pengen medang ya, dimonggo medangnya. Saya akan berdoa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menengadahkan tangannya, meminta kepada Allah agar kita semoga diberikan kemudahan untuk haji atau umroh, dan khususon kepada Sohibul Bait agar bisa melaksanakan umroh yang mabrur, umroh yang makbul, yang diterima oleh Allah. Karena pada hakikatnya al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh satu ke umroh yang lain itu bisa menghapus dosa. Wal hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Saya sambil duduk ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi na'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa sihatan fil badan, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati ilaiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu, wa la aiban illa satartahu, wa la hamman illa farajtahu, wa la daran illa kashaftahu, wa la dainan illa aidadahu, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha, wala maridun illa syafaitahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal umrata ibadaka, khususan li sahibul bait Bapak Rasmono dan Ibu Sri Sukesi, wa yassir lahum umurahum wahfadhum fi safarihim, warzuqhum al-qabula wal maghfirah, warji'hum ila ahlihim salimina ghanimina, waja'al umrata
waj'al umratahum mabrurah wa sa'yahum mashkurah wa dhanbahum maghfurah wa umratahum maqbulah ya arhamar rahimin. Allahumma fadhum fi safarihim wa kun lahum waliyan wa nasira waj'al fi safarihim barakatan wa khairan wa fathan mubina. Allahumma taqabbal du'aana wa ballaghna maqasidana wa la taruddana khaibina wa la tahrimna khaira ma indaka bisu'i ma indana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah umrah mereka, mudahkanlah segala urusan mereka, ampunilah dosa-dosa mereka, karena karuniakanlah kepada mereka kesehatan, rahmat dan ampunan. Kembalikanlah mereka kepada keluarga mereka dengan selamat dan membawa kebaikan. Jadikanlah usaha mereka sebagai ibadah yang diterima, dosa mereka diampuni dan umrah mereka diterima. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah mereka dalam safar mereka. Engkaulah pelindung dan penolong mereka. Jadikanlah perjalanan mereka penuh keberkahan, kebaikan dan kemenangan yang nyata. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah doa kami, sampaikanlah kami pada tujuan kami. Janganlah Engkau tolak kami dalam keadaan kecewa, dan janganlah Engkau haramkan kami dari kebaikan di sisimu karena keburukan yang ada pada diri kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan kasih-Mu. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami. Ya Allah yang maha menetap, yang maha agung, yang maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu, maka ampunilah kesalahan kelam kami selama ini. Tutupilah seburuk apapun aib-aib kami. Bukakanlah lembaran-lembaran baru dan bersih yang dapat membasuh lembaran hitam di masa lalu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengisian dan doa oleh Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan